لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratal ahadi, hari Minggu Tsamina Asyara tanggal 18 min syahri Rajab, bulan Rajab, sanata khamsin tahun 5 wa raba'in dan 40 wa khamsimiyah dan 500. Jadi berapa? 5 dan 40 dan 500, jadi 545. Jadi abad ke-6 Hijriah. Ad-dunya sukun. Pasar ini ibaratnya seperti dunia ini, ibaratnya seperti pasar. Dunia ini seperti pasar. An qaribin yanqaliqu, sebentar lagi tutup karena corona, tutup pasarnya. Aghliqu abwaba ru'yatil khalqi, tutup saja pintu-pintu yang melihat makhluk. Tutup saja pintu-pintu yang nantinya kamu melihat makhluk. Waftahu baba ru'yatil haqqi azza wa jalla, dibukalah pintu yang mengarah kepada dapat melihat Tuhanmu. Pintu yang nanti bisa menengok makhluk tutup aja, buka pintu yang bakal bisa menengok Tuhanmu itu. Aghliqu abwabal iktisab wal asbab, tutup saja semua pintu-pintu yang mengarah kepada daya upaya, usaha, kausalita, sebab musabab, tutup aja semuanya. Fi hali safa'il qulub, pada kondisi hatimu sedang bening. Ketika hatimu sedang bening, tutup aja semua. Udah, nggak usah mikirin cari fulus dulu, tutup aja dulu, cari keheningan hati dulu. Kemudian waqarrib as-sirra fima yakhussukum, kemudian dekatkanlah dengan sir yang menjadi milikmu. Coba dekatkan dengan sir, dengan palung hatimu, rahasia hatimu yang menjadi milikmu. Fima yakhussukum, la fima ya'ummu ghairakum, yang tidak untuk selain kamu. Hati sanubarimu sendiri. Sir itu bisa juga hati sanubari juga bisa. Kemudian juga minal ahl wal atba, apakah itu keluarga ataupun pengikut-pengikut, saudara dan sebagainya. Falyakun al kasbu li ghairikum, biarkan bidang usaha serahkan kepada orang lain. Wa naf'u li ghairikum, segala kemanfaatannya, keuntungannya serahkan saja kepada orang lain. Udah, jangan mikirin usaha, jangan mikirin keuntungan, mangga kayak mangga. Wa tahsil li ghairikum, segala hasilannya biarkan untuk orang lain. Watlubu ma yakhussukum, mintalah yang menjadi milikmu, mintalah yang menjadi milikmu, yang lain biarkan saja. Min taifi fadlihi, dari kebaikan Tuhanmu itu. Waqudu nufusakum ma'ad dunya, ya, wa qulubuhum ma'al ukhra, ya, tetapkan saja dirimu bersama dunia, wa qulubahum ma'al ukhra, dan hati mereka dengan akhirat,
wa asrarukum ma'al maula. Biarkan urusan dunia akhirat mereka saja, kamu mah urusannya hanya dengan majikanmu saja, hanya dengan dununganmu saja. Innaka ta'lamu ma turid, engkau tahu apa yang kau inginkan. Totaliter, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nanti akan kita jelaskan kemudian. Wa qala radhiyallahu anhu, al-qaumu abdalul anbiya. Artinya bahwa sementara kita lagi bereksperimen melakukan muzawalah atau muwadhabah 40 hari di hutan, hanya sehari hanya berzikir saja, nggak ngurusin usaha, nggak ngurusin rumah tangga, ngurusin, kan coba selama 40 hari ngurusin dirimu sendiri. Ya, itu perlu sekali-kali kan gitu. Selama ini saya melihat hampir semua manusia, apapun yang dilakukan, banting tulangnya, peras keringetnya, usahanya, bisnisnya, kegiatan yang dilakukan pagi, sore, siang, malam, itu semuanya adalah bukan keinginan dirinya sendiri, semuanya keinginan orang lain. Sekarang semua nanya, mana keinginanmu yang sesungguhnya? Kamu usahakan, yang nyuruh siapa kan? Anakmu, istrimu. Kamu kerjakan, yang ngatur siapa? Atasanmu kan? Kamunya apa maunya? Enggak jelas. Di sini akhirnya dikatakan innaka ta'lamu ma turid. Sebetulnya engkau tahu apa yang kau inginkan. Mulutnya bilang aku ingin bahagia, tapi perbuatannya mencari harta. Dengan anggapan kalau uangnya banyak akan bahagia, kan begitu. Nyatanya setelah uang banyak di zaman bahagia enggak? Ada enggak orang yang kaya tidak bahagia? Ada enggak orang yang tidak kaya tapi bahagia? Ada hubungannya enggak antara kebahagiaan dan kekayaan? Bisa berkumpul enggak? Bisa berpisah enggak? Memang dua hal yang berbeda. Bisa berkumpul, ya kaya, ya bahagia. Bisa berpisah, kaya tapi tidak bahagia. Bisa bahagia tapi tidak kaya. Bisa tidak kaya, tidak bahagia. Sirak ini. Kamu ini udah kaya tidak, bahagia juga tidak. Iya. Wa qala radhiyallahu anhu, al-qaumu abdalul anbiya. mereka orang-orang para solehin, para ulama amilin, para aulia, itu semua adalah wakil-wakilnya para nabi. Abdalul anbiya, seorang wali yang fungsinya menggantikan kanjeng Nabi, namanya wali abdal, wali abdal. Itu formasinya ada. Kalau mati satu ya ada gantinya, harus seperti ganti. Tidak boleh stagnan. Ya, menteri meninggal ya diganti. Faqbalu minhum ma ya'murunakum. Terima sajalah apapun yang mereka perintahkan kepada kamu. Nurutlah kepada perintah mereka. Mereka itu adalah wakil-wakil para nabi. Nabi sudah nggak ada yang meneruskan para abdal ini. Ya. Fa innahum ya'murunakum bi amrillahi azza wa jalla wa rasulihi. Karena mereka itu ketika memerintahkan kamu berdasarkan perintah Tuhan dan perintah Rasulnya. Wa yanhauna binahyihima, dan ketika mereka itu melarang
karena larangan dari Tuhannya dan nabi-nabinya juga. Bukan hawa nafsu mereka, bukan keinginan mereka pribadi untuk menyuruh dan melarang kamu. Jangan salah paham. Iya. Dan mereka bekerja tidak pernah minta imbalan dari kamu sepeser pun. Malah mereka memberi kamu kok, memfasilitasi, menolong kamu. Gitu. Maka ya, tetapi seringkali keberadaan mereka di tengah masyarakat dihinakan karena mereka nggak tahu. Kenapa tidak dibuka? Nggak bisa. Kalau wali itu dibuka, lalu dia aku ini waliullah, ketika mereka menyuruh kamu dan kamu tidak nurut, kamu berdosa. Jadi ada hikmahnya para wali itu tidak dibuka umum untuk mengurangi dosa kamu, supaya jangan kebanyakan dosa. Tapi kalau kamu tidak nurut kepada orang yang kamu tidak tahu dia wali, yang mana masalah. Kalau kamu tahu, dosa enggak? Dosa. Jadi bagusnya dibuka atau enggak? Enggak usah dibuka. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Makanya la ya'riful wali illal wali. Kalau ada orang ngaku saya ini wali gitu, bohong. Kalau ada orang mengintai seorang wali, karena ada beberapa ciri-cirinya orang wali itu. Kalau meludah nggak pernah ke kanan, kemudian kalau kencing nggak pernah berdiri, ya kan gitu. Kalau makan nggak pernah pakai tangan kiri. Umpamanya ada wali sedang diamati oleh orang, ini wali nih, lihat. Kalau meludah nggak pernah ke kiri. Kalau makan minum nggak pernah pakai tangan kiri. Kalau dia tahu ada yang mengawasi, dia akan melakukan itu semuanya, sehingga kamu tidak percaya. Bukan gitu. Ya, seperti itu. Jadi gimana? Ya, kalau sudah tahu kamu, umpamanya kamu tahu ya untuk diri kamu sendiri. Ya, nggak ada hak kamu menceritakan itu tuh wali, nggak usah. Ngapain? Gitu. Stempelnya ada nggak di jidatnya? Oh, nggak ada. Lalu mereka menyuruh karena disuruh Allah, mereka melarang karena dilarang oleh Allah. Yantiquna fayuntaqun. Ketika mereka itu mengatakan, ya dikatakan oleh Allah. Apabila engkau sudah menjadi kekasihku, maka ketika engkau berkata, mulutku yang berkata. Ketika engkau berbuat, tanganku yang berbuat. Kan Allah begitu. Yutuna fayakhuduna. Mereka memberi tapi tidak pernah meminta, mengambil. La yataharrakuna harakatan bitiba'ihim. Mereka tidak bergerak sedikit pun karena keinginan mereka, karena watak mereka enggak ada. Wa nufusim, dan nafsu mereka enggak ada. La yusharikuna al-haqqa. Mereka tidak mempersekutukan Tuhan Azza wa Jalla fi dinihi, di dalam agamanya, bi ahwiyatihim, berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan memusyrikkan dirinya. Ini maksudnya di sini saya katakan dengan dirinya. Artinya orang selalu menuduh musyrik, kafir, musyrik, tetapi dia sendiri mensekutukan dirinya dengan Tuhan. Orang ziarah wali sanga musyrik, ya kan? Mabag Sri musyrik, tapi dianya sendiri memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang sejajar. Kalau nggak ada gue, mampus lu dari dulu.
Kalau lu nggak minta tolong sama gue, mau tolong sama siapa lagi? Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Bisa menentukan nasib orang, menentukan rezeki orang. Siapa itu dia? Bukan Tuhan. Saya nggak ngerti. Itu seperti itu. Wali itu nggak mungkin akan mengatakan seperti itu. Ya, tapi juga tidak pernah memusyrik-musyrikan orang. Jadi memusyrikan orang, dirinya melakukan kemusyrikan sendiri secara tidak sadar. Ya kan? Oke, saya ulang lagi dah. Ketika saya bertapa di hutan, ini kan para kiai di Indramayu, Cirebon itu kan pada bingung, ini ibadah apa, agama apa pertapaan, kayak wayang aja, kayak agama lain. Islam enggak ada itu ajaran apa, hati-hati barangkali tersesat. Terus juga Buya Sakur ngapain ke hutan-hutan puasa tertapa, orang segitu pinternya ijazah sekoper, dia juga tak bisnis, bisa usaha kok. Tinggal cari duit yang banyak, udah nggak usah tapa-tapaan lagi. Nanti uang banyak mah apa saja juga bisa. Saya mewakili mereka beristighfar, minta ampun sama Allah, semoga mereka diampuni oleh Allah. Karena mereka telah menyatakan bahwa di dunia ini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Wah, bisa nggak? Nggak tahu dah. Nanti kan dikiranya seperti mudah itu mendeteksi. Para wali yang sesungguhnya tidak mungkin meminta orang sudah berterima kasih kepada dirimu. Ketika engkau berbuat baik dan orang itu tidak berterima kasih, kemudian kamu kecewa, itu artinya kamu menuntut orang suruh berterima kasih kepada dirimu, bukan kepada Tuhan, kepadaku. Karena aku yang berbuat baik. Musyrik enggak? Jadi semudah itu. Paham deh.